warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak. Bagus. Dalam pembelajaran daring ini, Bapak harap kalian terus harus menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, menjaga pola makan, ya, hindari kerumunan, selalu memakai masker ketika nanti beraktivitas di luar, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Berarti anak-anak? Ya, Baik, Bapak. Bagus. Sebelum pelajaran ini dimulai, kita berdoa semoga pada pembelajaran hari ini berjalan lancar, ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Kepada Ketua Kelas, Marianto Omar, silakan untuk dipimpin doanya. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Marianto Umar. Untuk mengecek kelengkapan siswa, ini Bapak khawatir takut ada yang tidak masuk. Nanti sekarang Bapak absen satu persatu dulu. Yang pertama, Ketua Kelas Marianto Umar hadir. Hadir. Imam Muhajir. Muhammad Muhlis. Hadir. Hanifatul Masruroh. hadirah. Bagus, semuanya lengkap. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, apa yang perlu kalian persiapkan selain LKS, kemudian juga buku catatan dan pulpen? Niat, Bapak. Niat. Oh, niat. Terus Mentalnya, Bapak. mental. Terus Semangat, Pak. Bagus. Semangat. Ini adalah modal awal kita untuk pembelajaran hari ini dan seterusnya. Persiapkan mental, niat yang tulus ikhlas, kemudian semangat yang kuat. Ingat, pembelajaran pada minggu yang lalu itu mengajarkan pelajaran apa? Hanif? Masih minggu lalu bab 1, Pak, tentang hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Bagus. Masih ingat suratnya apa saja dan ayat berapa? Imam Muhajir. Saya, Pak. Terdapat Ya. pada surat Al-Furqan ayat 67 dan surat Al-Isra ayat 26, 27, 28, 29, dan 30. Bagus. Itu berarti Hanif dan Imam Muhajir mendengarkan pembelajaran yang kemarin. Sekarang kita masuk pada pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran kita hari ini adalah membahas tentang berpikir positif dan bersikap sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tampil semua ya? Ya, Bapak. Jadi tampil ya, bagus. Ya maaf karena pembelajaran daring ya harus kita pakai seperti ini. Kemudian kompetensi dasar yang harus kalian pahami. Yang pertama, menganalisis Quran surah Al-Baqarah. Surat kedua ayat 155 sampai 157 tentang macam-macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian miliki itu mengartikan surah Al-Baqarah surat kedua ayat 155 sampai 157. Kemudian mengartikan Quran surah Ali Imran surat ketiga ayat 1. Tujuan pembelajaran. 1. Menganalisis dengan baik ayat dan hadis tentang ujian dan cobaan serta menyajikannya dengan berbagai media. Jadi dianalisis ayat atau hadis tentang ujian dan cobaan, kemudian disajikan oleh kalian dengan berbagai media, entah itu nanti PPT atau PPT. Manfaat mempelajari
pembelajaran hari ini. Yang pertama, paham ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang berpikir positif dan bersikap sabar. Kemudian mengamalkan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang berpikir positif dan beristilah. Di situ ada beberapa istilah. Apa itu berpikir positif dalam Islam? Berpikir positif dalam Islam itu dikenal dengan istilah husnudzon atau berbaik sangka, termasuk juga berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabar. Apa itu sabar? Sabar itu berasal dari bahasa Arab as-sabr yang berarti tahan. Jadi dari makna ini dapat kita pahami bahwa sabar itu adalah sikap tahan lama, tahan banting, dan tak mudah hancur, atau dalam artian kita menahan diri, tidak mudah emosi. Bapak, di laptop kalian masing-masing itu Bapak kirimkan gambar, di situ ada sekitar 5. Sekarang Bapak tanya, apa yang kalian pahami dari gambar-gambar di atas, dari gambar 1 sampai gambar 5? Itu Siti Nurjannah. Di situ ada gambar bencana alam, gambar anak terlantar, dan gambar orang berdoa, Pak. Bapak bagi kalian itu menjadi 3 kelompok diskusi. Nah, kelompok 1 itu membahas Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Anggotanya Marianto Umar, Hanifatul Masrurah, Siti Nurjannah. Kelompok 2 membahas Quran surah Ali Imran ayat 186. Anggotanya Imam Muhajir dan Iradatul Arafah. Kelompok 3 membahas hadis riwayat Muslim dari Suhaib. Anggotanya Muhammad Mukhlis, Zahiru Rahmazaha, dan Fatihatul Khairah. Sekarang amati, telaah tema-tema yang sudah Bapak berikan tadi, kemudian diskusikan. Bapak berikan 10 menit untuk kalian itu berdiskusi. Silakan berkumpul dengan teman-temannya, kemudian berdiskusi. Diskusi dimulai dari anak-anak. Diskusi sudah selesai. Sebelum melangkah pada presentasi per kelompok, Bapak ingin mempersilahkan dari tiap kelompok perwakilan 1 orang. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan ditanya. Saya dari kelompok 2, pertanyaan saya adalah bagaimana bentuk ujian terhadap kaum muslimin menurut surah Al-Imran ayat 186. Sekarang Bapak akan melemparkan pertanyaan-pertanyaan per kelompok. Kepada kelompok-kelompok yang lain. Kelompok 2 itu silahkan dijawab kelompok 1. Perwakilan saya tunjuk Marianto Umar tentang cobaan-cobaan atau ujian dalam surah Ali Imran ayat 186. Ya Bapak, ada 3 macam ujian. Yang pertama ujian dari diri sendiri berupa fisik yang sakit-sakitan, bisa berupa pembunuhan dan lain-lain. Yang kedua ujian harta, kadang kita dimiskinkan, kita punya harta dicuri, dirampok. Kemudian dari ujian yang ketiga adalah dari golongan kaum musyrikin. Kita berada di tengah-tengah mereka, kadang-kadang suka melecehkan ibadah kita, melecehkan ritual kita, dan lain-lain. Itu Pak, kurang lebih. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang Bapak persilahkan kalian untuk membacakan hasil diskusinya. Perwakilan 1 kelompok dari tiap kelompok, perwakilan 1 orang dari tiap kelompok tadi yang sudah Bapak kasih tema-temanya. Perwakilan kelompok 1 silakan dibaca hasil diskusinya.
Silahkan. Saya, Pak. Nah, silahkan. Itu Hanif. Kelompok 1, hasil diskusi pada pagi hari ini yang pertama, kandungan surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada setiap manusia bahwa hidup ini adalah ujian. Yang kedua, ujian tersebut bertujuan untuk mensucikan jiwa-jiwa setiap manusia dan untuk mengetahui mana manusia yang taat dan mana yang berpaling darinya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap manusia untuk bersabar dalam menghadapi ujiannya dengan selalu mengucapkan kalimat istirja dalam menghadapi ujiannya karena Allah akan memberikan pahala yaitu berupa keberkahan, rahmat dan petunjuknya. Itu hasil diskusi dari kelompok 1 pada pagi hari ini. Terima kasih. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Hasil presentasi tadi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, anak-anak, dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang berpikir positif dan bersikap sabar. Salah satunya ada dalam surah Luqman ayat 17. Bapak simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah menyebutkan 5 ujian yang akan diberikan kepada manusia. Yang pertama sedikit rasa takut, yang kedua kelaparan, yang ketiga kekurangan harta, yang keempat kehilangan jiwa, dan yang kelima kekurangan buah-buahan. Sebelum menutup pembelajaran hari ini akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas kalian adalah mencari dan mencatat ayat-ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk selalu bersabar, berpikir positif, kumpulkan minggu depan dengan LKPD yang sudah Bapak kirimkan tadi, di grup WA. Di LKPD itu ada soal pilihan ganda, esai, kemudian nanti hasil presentasi kalian itu kalian tulis di situ, dikirimkan lagi ke Bapak. Kemudian minggu depan perwakilan tiap kelompok 1 orang menjadi tutor sebaya secara bergantian. Nanti pertemuan selanjutnya link Zoom-nya akan Bapak kirimkan lagi di grup WA. Nilai terbaik, presentasi terbaik akan Bapak kasih penghargaan. Paham anak-anak? Paham. Bagus. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.